Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Arifah Purnamaningrum MSc selaku dosen mata kuliah Zoologi Vertebrata. Yang saya hormati juga teman-teman seperjuangan PB3C. Bagaimana nih kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan kelompok 4. Di sini kami akan mereview artikel jurnal yang menarik nih, yaitu yang berjudul Perilaku Harian Buaya Muara Crocodylus porosus Schneider 1801 di Pusat Penyelamatan Satwa Jogja. Disimak ya. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri Putri Nur Syabina dengan NIM 280860053. Selanjutnya ada rekan saya Amiranita Eka Imtikhana dengan NIM 280860056. Dan yang terakhir ada rekan saya Alma Fajriah Hikami dengan NIM 280866067. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama identitas jurnal, pendahuluan, tujuan dan metode penelitian, yang kedua hasil dan pembahasan, yang ketiga kesimpulan dan saran, dan yang terakhir fakta, kelebihan dan kekurangan mengenai artikel jurnal ini. Adapun topik yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri Putri Nur Syabina. Identitas artikel jurnal. Artikel jurnal yang kami temukan berjudul Perilaku Harian Buaya Muara Crocodylus porosus Schneider 1801 di Pusat Penyelamatan Satwa Jogja. Adapun penelitinya, yang pertama Perwo Setio, yang kedua A. Fanani Muharrami, yang ketiga Subekti Prihantono, yang keempat Tony Febri Kurniawan, yang kelima A. Prima Nugraha, dan yang terakhir Ruri Eprilurahman. Tahun penelitiannya 2010, volume 15, nomor 2, nama artikel biota. Sumbernya bisa kalian lihat pada layar. Pendahuluan. Buaya merupakan salah satu jenis reptil yang memiliki perilaku unik dan menarik. Perilaku buaya dan jumlah individu dalam suatu populasi dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan buaya itu sendiri, menurut Britton tahun 2002 dalam Poletta et al. Tahun 2008. Tiap perilaku buaya dipengaruhi oleh faktor kenyamanan habitat yang merupakan tempat buaya berinteraksi dengan lingkungannya. Terdapat dua macam lingkungan, yaitu alam bebas dan buatan manusia seperti penangkaran. Pada dua habitat yang berbeda tersebut, salah satu perilaku buaya yang terpengaruh pada umumnya adalah keaktifan buaya itu sendiri. Oleh karena itu, mempelajari dan mengamati perilaku harian buaya muara di penangkaran sangat menarik untuk diteliti guna memberikan informasi kepada pihak terkait dalam memberikan kebijakan perawatan satwa buaya muara yang lebih baik. Dalam tahap ini, yang dipelajari adalah pola perilaku buaya jantan dominan, monti, dan betina dominan, bunda yang terdapat di Pusat Penyelamatan Satwa Jogja. Penelitian ini bertujuan mengetahui perilaku harian buaya muara Crocodylus porosus di Pusat Penyelamatan Satwa Jogja. Perilaku harian yang diamati meliputi kebiasaan makan, perilaku sosial, berjemur, dan pergerakan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Juni tahun 2007 di kandang buaya Pusat Penyelamatan Satwa Jogja. Penelitian ini menggunakan metode focal animal sampling dan diamati selama 4 bulan. Objek yang diamati adalah seekor buaya jantan dominan yang bernama Monty dan seekor buaya betina dominan yang bernama Bunda. Analisis data perilaku harian dilakukan secara deskriptif dan analisis statistik non-parametrik menggunakan uji statistik Human Whitney dan Rans. Topik yang kedua, hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh rekan saya Amira. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Putri. Untuk selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa untuk Monty lebih banyak melakukan perilaku sosial daripada makan, sedangkan Bunda lebih banyak makan daripada memperlihatkan perilaku sosial. Hal tersebut disebabkan Monty merupakan jantan dominan, sehingga dominasinya akan tampak terlihat dalam perilaku sehari-harinya. Sedangkan Bunda, walaupun juga termasuk dalam betina dominan, tetapi dominasi dari betina dominan cenderung terlihat saat pemilihan letak sarang untuk menempatkan telurnya. Pada saat penelitian, belum memasuki saat perkembangbiakan buaya, sehingga dominasi buaya betina
dominan cenderung tidak terlihat. Dapat dilihat pada tabel 1, yaitu mengenai frekuensi perilaku harian Monty dan Bunda. Individu Monty bergerak 88,41, berjemur atau istirahat 7,37, kemudian makan 1,54, sosialnya yaitu 2,68. Kemudian terdapat individu Bunda bergerak 92,21, berjemur 5,03, makan 1,46, dan sosialnya yaitu 1,3. Next, yaitu mengenai parameter lingkungan. Parameter fisik yang diukur berupa suhu lingkungan disajikan pada tabel 2. Nah, pada dasarnya suhu lingkungan menjadi variabel dominan yang berpengaruh terhadap pola dan frekuensi perilaku harian buaya. Menurut Perez dan Escobedo-Galvin 2009. Suhu berpengaruh sebagai faktor pembatas dan reproduksi serta mengatur aktivitas enzim dalam metabolisme, khususnya nafsu makan dan proses pencernaan. Nah, perubahan suhu yang besar akan menyebabkan perubahan pada pola pikir buaya. Berdasarkan pada tabel 2, suhu rata tertinggi terukur pada bulan Juni yaitu 29,5 derajat Celcius, sedangkan suhu terendah yaitu 28 derajat Celcius. Suhu yang tinggi pada bulan Juni menyebabkan frekuensi perilaku buaya menjadi lebih banyak di perairan daripada di daratan. Nah, dapat diperhatikan pada tabel 2 yaitu parameter rata-rata suhu udara dari bulan Maret hingga Juni 2007. Selanjutnya yaitu pada perilaku bergerak. Mari kita perhatikan terlebih dahulu tabel 3 yaitu mengenai frekuensi perilaku bergerak Monty dan Bunda dalam persen. Perilaku pertama yaitu berenang, Monty 24,2% dan Bunda 18,86%. Kemudian perilaku menyelam Monty yaitu 35,2% dan Bunda 38,7%. Perilaku ambil nafas pada Monty yaitu 40,41% dan Bunda 42,24%. Untuk high walk yaitu 0%, Bunda juga 0%. Kemudian galloping pada Monty 0%, pada Bunda 0,05%. Selanjutnya belly crawl pada Monty 0%, pada Bunda 0,12%. Perilaku terakhir yaitu belly run pada Monty 0,2% dan Bunda 0,2%. Nah, berdasarkan hasil penelitian, frekuensi perilaku bergerak di perairan yang paling sering dilakukan adalah mengambil nafas atau muncul ke permukaan. Proses pernafasan pada buaya sangat khas karena dipengaruhi oleh struktur jantungnya. Dengan perilaku sering mengambil nafas atau muncul ke permukaan air, maka konsumsi oksigen atau O2 akan meningkat sehingga penghasilan panas internal juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa buaya yang sudah dewasa memiliki tingkat metabolisme yang tinggi. Selain itu, kemungkinan perilaku sering mengambil nafas atau muncul ke permukaan air juga berguna untuk menghemat energi yang digunakan serta untuk mengurangi panas yang berlebih. Nah, dari pengamatan, ternyata buaya Monty akan berenang dengan bagian tubuh dorsalnya terlihat. Kemungkinan ini merupakan perilaku dominasi supaya jantan lain mundur dari hadapan jantan dominan tersebut. Kemudian, pada kecepatan berenang buaya juga akan meningkat seiring dengan bertambahnya panjang tubuh buaya. Selain itu juga berhasil diamati lamanya menyelam buaya dominan selama pengamatan paling lama adalah 80 menit. Adapun untuk perilaku bergerak di darat yang sering digunakan adalah belly run. Hal ini disebabkan pada buaya dominan memiliki ukuran tubuh yang besar dan berat sehingga tidak terlalu sering mengangkat tubuhnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Alma Fajriah Hikami. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Alma Fajriah izin melanjutkan presentasinya. Nah, yang selanjutnya ada perilaku makan. Pada hasil penelitian yang dilakukan terlihat
melalui uji Owen-Whitney itu bahwa tidak terdapat perbedaan frekuensi perilaku makan antara Monty dan Bunda. Nah, penjelasan rinci frekuensi perilaku makan Monty dan Bunda ini disajikan pada tabel 4. Nah, tabelnya itu ada di bawah. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, dari jenis makanan yang dimakan, ternyata untuk Bunda lebih aktif mencari makan daripada Monty, dengan memakan kelelawar yang banyak terbang di sekitar kandang ikan dan katak. Nah, perilaku Bunda saat makan ternyata tuh juga lebih sering dengan strategi menerkam tiba-tiba mangsanya gitu di perairan. Nah, jenis pakan yang diberi oleh pihak PPSC antara lain yaitu ayam dan itik. Pada saat pemberian pakan, terlihat bahwa jantan dominan mendapatkan kesempatan makan pertama kali. Tetapi kalau Monty itu terlihat sering menyerang buaya yang berusaha mendekati sumber makanan. Lalu untuk selanjutnya adalah perilaku berjemur atau istirahat. Nah, pada hasil penelitian yang dilakukan terlihat melalui uji Owen-Whitney dalam kurung itu bla 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 bahwa tidak ada perbedaan frekuensi perilaku berjemur atau istirahat antara Monty dan Bunda. Penjelasan frekuensi perilaku berjemur atau istirahat Monty dan Bunda itu disajikan pada tabel 5. Nah, tabelnya ada di bawah yang berwarna putih itu, nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Selanjutnya perilaku berjemur buaya umumnya itu dilakukan di daratan, dan apabila telah mendapatkan panas tubuh yang cukup akan kembali ke perairan untuk mengurangi panas yang berlebih. Berdasarkan hasil pengamatan perilaku berjemur itu dapat dilihat bahwa perilaku berjemur atau istirahat pada buaya dominan ada di PPSC, lebih sering dilakukan di permukaan air. Dan yang terakhir ada perilaku sosial. Pada hasil penelitian yang dilakukan itu terlihat melalui uji Owen-Whitney dalam kurung itu bla 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 bahwa tidak terdapat perbedaan frekuensi perilaku sosial pada jenis kelamin yang berbeda. Nah, dijelaskan pada tabel nomor 6. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Berdasarkan pengamatan itu dapat dilihat bahwa baik Monty maupun Bunda perilaku sosial yang paling besar frekuensinya adalah dominansi. Nah, hal ini ditunjukkan dengan adanya perkelahian. Dan dari hasil pengamatan juga itu tercatat bahwa Monty dan Bunda beberapa kali melakukan vokalisasi pendek. Nah, diperkirakan vokalisasi tersebut itu untuk menggertak serta untuk memanggil anaknya. Perilaku sosial berupa vokalisasi memanggil anaknya serta menjaga sarang menunjukkan parental care yang dilakukan oleh Bunda. Topik yang ketiga, kesimpulan dan saran masih akan dibacakan oleh rekan saya Alma Fajriyah Hikami. Kepadanya dipersilahkan. Nah, setelah kita mereview secara keseluruhan jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian itu perilaku buaya dominan memperlihatkan perilaku yang lebih kompleks. Nah, selain itu ternyata tidak terdapat perbedaan perilaku harian antara buaya jantan dominan dan betina dominan. Nah, beberapa pola perilaku yang dilakukan buaya jantan dominan yaitu bergerak, berjemur atau istirahat, sosial, dan makan. Nah, adapun pola perilaku buaya betina itu dominan yaitu bergerak, berjemur atau istirahat, makan, dan sosial. Nah, adapun sarannya pada penelitian selanjutnya itu perlu dilakukan pengamatan perilaku berbiak buaya yaitu antara bulan September sampai Januari. Nah, selain itu juga perlu diteliti perilaku pada buaya juvenile dan remaja supaya dapat dipelajari perkembangan dan perbedaan perilaku buaya berdasarkan usianya. Topik yang terakhir, fakta, kelebihan, dan kekurangan masih akan dibacakan oleh rekan saya Alma. Kepadanya dipersilahkan. Nah, pasti setelah mereview kita juga menemukan fakta-fakta unik dong tentunya, dan konsep penting yang ditemukan. Nah, adapun fakta-fakta unik dan konsep penting yang ditemukan antara lain yaitu yang pertama, buaya itu merupakan hewan yang bersifat ektotermik dan poikilotermik, sehingga berjemur itu merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh buaya untuk mengoptimalkan metabolisme dan mengintegrasikan antara lingkungan, perilaku, dan fungsi seluler supaya dapat berjalan semestinya.
Lalu yang kedua, buaya meninggalkan suhu tubuh dengan cara mengalirkan darah melalui kulit yang telah hangat supaya membawa panas ke pusat tubuh. Yang ketiga, buaya merupakan hewan yang bersifat semi-akuatik. Pada hewan yang bersifat semi-akuatik ini dalam kesehariannya, selain berada di lingkungan perairan juga sering berada di lingkungan daratan. Lalu yang terakhir, buaya memiliki otak paling berkembang dibandingkan reptil lainnya, dan mereka dapat mempelajari pola dan kebiasaan mangsanya. Selanjutnya juga pasti terdapat kelebihan dan kekurangannya ya. Ya, yang pertama kelebihannya. Adapun kelebihan jurnal ini, yang pertama menjelaskan atau memaparkan secara lengkap dan jelas. Yang kedua, metode penelitian yang digunakan itu sudah tepat. Lalu kata-kata yang digunakan itu sudah bagus sehingga pembaca itu mudah gitu untuk memahaminya. Terus selanjutnya langkah-langkah kerja cukup jelas dan mengambil rujukan dari sumber-sumber terpercaya atau valid. Namun di samping itu juga memiliki kekurangan. Yang pertama kekurangannya adalah susunan tulisannya sedikit kurang rapi, sehingga kurang enak dilihat gitu. Lalu terdapat kata-kata yang kurang mudah dipahami. Dan terakhir, kurang mengambil referensi dari jurnal-jurnal terbaru. Quotes hari ini dari Imam Syafi'i. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi teman-teman, mari kita tetap semangat belajar untuk mengejar cita-cita kita demi masa depan yang cerah, lebih cerah daripada alma mater kita. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari banyak kekurangan dalam video review artikel jurnal kali ini. Mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya datang dari Allah dan kekurangan datangnya dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and stay positive. Sampai jumpa di Semarang semua.